Pada suatu hari di Rumah Sakit Mawar, kedatangan pasien baru dengan keluhan nyeri di bagian ulu hati, mual, dan muntah. Pasien datang dengan keadaan lemas didampingi dengan teman dekatnya. Lalu perawat menggali informasi dengan cara anamnesa mengenai penyebab dari penyakitnya baik dari pasien langsung dan juga teman dekatnya. Setelah diperiksa, pasien didiagnosis gejala MAH. Tak lupa juga perawat memberikan nasihat serta menerapkan komunikasi terapeutik pada remaja. Selamat pagi, Sus. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Teman saya, teman saya keadaannya sudah memburuk. Oh yaudah, masuk aja. Nanti isi formulir terlebih dahulu ya. Kalau begitu, isi formulir terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya sudah, nanti akan saya panggil perawat. Baik, Mas. Silahkan isi formulir. Teman dekat pasien pun mengisi formulir pendaftaran, kemudian setelah mengisi formulir data pasien, teman dekat pasien memberikannya kepada perawat agar pasien dapat ditangani segera. Setelah itu, pasien pun diantar ke ruang pemeriksaan oleh perawat dan ditemani dengan teman dekatnya. Di dalam ruang pemeriksaan, pasien pun diwawancarai terlebih dahulu oleh perawat. Baik, formulirnya udah diisi ya. Benar dengan adik Okta, umurnya 19 tahun. Benar, Sus. Mari saya antar keluar. Boleh duduk di sini. Posisinya sudah nyaman? Sudah. Kembali boleh. Baik, lagi sebentar ya, saya tinggal dulu mau ambil formulir. Iya, Mas. Sekarang adik tenang dulu ya. Bagaimana keadaan adik? Bisa diceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Baik, jadi gini Sus, perut saya tuh yang bagian atas sakit banget Sus. Emang sih saya jarang banget makan, tapi biasanya gak kayak gini. Hari ini sakit banget Sus. Gitu. Setelah yang saya dengar, sepertinya adik mengalami gejala MAH. Emang kenapa kok adik bisa mengalami gejala MAH tersebut? Gimana ya Sus? Maksudnya bagaimana ya, Dek? Adik boleh kok ceritakan apa saja yang sedang adik alami. Saya akan menjaga privasi adik. Nah, kalau boleh tahu, orang tua adik tahu nggak kalau misalnya adik jarang makan? Enggak Nars, mereka sibuk banget sama pekerjaannya. Kalau mereka habis pulang kerjanya langsung tidur. Lalu? Ya saya juga malas makan Nars, nggak diingetin juga. Oh, begitu. Baik, saya mengerti apa yang adik rasakan. Kalau saya perhatikan, adik menjawab pertanyaan dengan tersenyum. Tetapi seakan-akan adik ada yang adik pikirkan. Iya benar Sus. Kalau boleh tahu kenapa? Ya tentang kejadian hari ini Sus, kalau misalnya mereka datang pasti mereka akan marah-marah. Mengenai masalah itu nanti akan saya bicarakan kepada orang tua adik. Jadi adik jangan khawatir. Sementara itu adik harus menunggu kedatangan kedua orang tua adik ke rumah sakit ya. Tadi sudah dihubungi dengan teman adik ini. Iya Sus. Dan berdasarkan apa yang tadi adik katakan, saya bisa pahami bahwa sepertinya adik ini jarang bertemu dan jarang berkomunikasi ya dengan kedua orang tua adik. Iya benar Sus. Baik, yang perlu adik ketahui adalah orang tua adik itu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan adik. Itu tandanya kedua orang tua adik sayang kepada adik. Tapi nanti saya akan beritahukan kepada kedua orang tua adik untuk meluangkan sedikit waktunya kepada adik ya. Oh iya, saya sarankan adik fokus dulu kepada kesehatan adik. Dan ingat bahwa adik itu banyak yang sayang, termasuk teman adik ini. Nah iya betul tuh kata perawatannya. Jadi kamu harus jaga kesehatan ya. Iya Sus, saya akan coba untuk menjaga kesehatan demi kesehatan saya Sus. Nah gitu dong, lalu anak pintar. Saat perawat dan pasien sedang berbincang-bincang, kemudian akhirnya ibu pasien yang sudah diberi kabar oleh teman dekat pasien pun datang dan menemui pasien. Ya ampun nak, kamu tidak apa-apa kan nak? Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya perawat Tania yang merawat Dek Okta pada hari ini.
kondisi Okta sendiri itu tidak apa-apa, hanya mengalami gejala mah. Dan syukurlah gejala mahnya ini tidak terlalu parah. Ngomong-ngomong, nama ibu siapa ya? Ibu alhamdulillah, syukurlah aku tidak apa-apa ya nurse. Nama saya Regina nurse. Nah, anak kamu ini kenapa sih nak? Ya ampun, sampai seperti ini. Begini ibu, tadi saya sudah berbincang dengan Dek Okta dan ternyata di rumahnya dia jarang makan. Nah, jadi makan Dek Okta ini tidak teratur gitu Bu. Ya ampun nurse, saya memang jarang memperhatikan pola makanan dia, jarang yang teratur itu. Nah, saya itu biasanya kalau habis pulang kerja, saya itu capek, saya langsung istirahat, langsung tidur. Saya kira anak saya makannya sudah teratur. Nah, maafin mama ya nak, karena mama jarang melihat dan jarang memperhatikan kamu. Lain kali mama tidak mengulanginya lagi. Iya mak, maafin Okta juga ya, nggak jaga kesehatan Okta dengan baik. Tidak apa anakku, saat ini mama mau fokus untuk menjaga dan merawat kamu hingga pulih. Untuk masalah pekerjaan, mama bisa mengambil cuti terlebih dahulu atau mama bisa izin terlebih dahulu untuk tidak bekerja. Jadi kamu nggak usah khawatir ya, pokoknya mama harus menjaga kamu dan merawat kamu hingga kondisi kamu pulih kembali. Oh begitu ya mak, kalau gitu makasih ya mak, Okta sayang banget sama mama. Mama juga sayang banget sama Okta. Oh iya, untuk temannya Okta, terima kasih ya Dek, karena kamu sudah mengantar Okta dan menjaga Okta ke rumah sakit dengan baik. Iya Tante, dengan senang hati. Okta sudah saya anggap seperti saudara sendiri, jadi jangan sungkan untuk minta bantuan sama saya. Iya, terima kasih ya Dek. Iya sama-sama Tante, saya permisi pulang dulu ya Tante. Iya, silakan. Perawat dan semua yang berada dalam ruangan pun tersenyum bahagia dikarenakan keluarga pasien bisa kembali kepada suasana yang hangat. Baik Ibu dan Dek Okta, saya izin mengunjungi dokter dulu untuk memberikan rekam medis. Adek Okta dan Ibu mohon tunggu sebentar ya, nanti dokter akan kesini untuk memeriksa keadaan Dek Okta kembali. Baik, Sus. Perawat pun meninggalkan ruang pemeriksaan dan menemui dokter. Permisi dok, saya ingin memberikan rekam medis dari pasien dengan gejala mah. Mungkin bisa dicek terlebih dahulu dok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, sini saya cek dulu. Nanti saya akan tawarkan. Baik, sebentar ya. Oh ya, untuk nurse-nya boleh duduk di terlebih dahulu. Nanti kita akan ke ruangan pemeriksaan pasien Okta secara bersama ya nurse. Dokter pun melihat dan membaca data rekam medis pasien. Setelah melihat data rekam medis, dokter pun mengajak perawat untuk menemui pasien di ruang pemeriksaan. Ini saya sudah selesai untuk melihat data rekam medis pasien. Selanjutnya kita akan ke ruang pemeriksaan pasien Okta secara bersama ya. Misalnya boleh temani saya untuk ke ruangan pemeriksaan. Baik. Dokter dan perawat pun menghampiri pasien di ruang pemeriksaan untuk memeriksa lebih lanjut kondisi pasien. Permisi, saya dengan Dokter Diva. Apakah benar ini dengan Adi Okta? Bener dok, saya Okta. Baik, setelah saya melihat data rekam medis dari Ade, Ade ini memang benar mengalami gejala mah. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut apakah benar itu, saya akan memeriksa lebih lanjut keadaan adik ya, Dek. Baik dok. Dokter pun memeriksa kondisi pasien. Beberapa lama kemudian didapatkanlah hasil dari pemeriksaan pasien. Baik, Dokter, saya sudah selesai memeriksa data. Jadi memang benar ini Dokter mengalami penyakit mah. Maka itu saya sarankan Dokter makan dengan teratur dan menghindari makanan yang dapat memicu timbulnya mah, seperti makanan pedas, junk food, gorengan, dan minuman bersoda. Nah, maka dari itu saya sarankan Dokter memakan makanan yang bergizi, seperti yang mengandung fat sehat hingga sempurna. Itu Dokter. Baik dok. Baik, kalau gitu nanti saya resepkan obat untuk menangani penyakit mahnya ya Dek. Dan Ibu Regita untuk obatnya bisa diambil di bagian apotek ya Bu. Baik dok. Ya baik. Kalau gitu semoga lekas sembuh ya Dokter. Baik dok, terima kasih banyak ya dok dan Iya. suster. Ya sama-sama Dek. Kalau gitu saya dan nurse-nya pamit untuk keluar ruangan ya. Baik dok, Ya. sus. Permisi Dek. Terima kasih, Dok. Ya Terima kasih. sama-sama.
Ibu pasien, pasien, dan teman dekat pasien pun pergi meninggalkan ruang pemeriksaan dan menuju ke bagian apotek untuk mengambil obat yang telah diresepkan oleh dokter. Kemudian, setelah mendapatkan obat dari apotek, ibu pasien, teman dekat pasien, dan pasien pun pulang dengan pemahaman yang didapat dari nasihat perawat dan dokter untuk menerapkan pola makan yang teratur dengan gizi seimbang dan lebih menjaga kesehatan.